Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Jadi kali ini gue mau bagiin tips nih, bagaimana cara untuk melakukan teknik pumping. Ini gue sharing berdasarkan pengalaman aja, karena dulu gue sempet ya beberapa tahun fokus di dunia racing dan ya sekarang sih udah cabut. Gue rasa gue perlu nih bagiin tips bagaimana cara untuk melakukan pumping. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang belum tahu pumping itu apa sih gitu kan. Terus mungkin ada juga yang baru dengar gitu mungkin. Nah, jadi sebenarnya pumping ini adalah sebuah teknik ya, dimana kita menciptakan sebuah speed tambahan nih ketika kita riding tanpa kita harus melakukan goesan atau pedaling gitu. Kalau di pedaling kan kita otomatis ya sepeda maju dong, pasti kayak gas motor aja gitu istilahnya. Cuma kalau tanpa pedaling gimana nih kita bisa nambah speed? Ini nih akan gue jelasin kali ini. Jadi teknik pumping itu sendiri sebenarnya gampang-gampang susah ya kalau untuk pertama kali belajar, karena kita harus cermat nih, apalagi kita belajar pumpingnya di track natural gitu ya. Jadi kita harus cermat ngeliat, oh di sini bisa dipumping, di sana enggak rupanya gitu kan. Jadi untuk belajar pumping ini kita sebenarnya enaknya nih belajar di sebuah pump track yang pasti kan dia punya roller ya, ada gundukannya dan ada turunannya gitu. Oke, sebelumnya mau gue jelasin dulu tentang urusan tangan nih, gimana kita posisi tangan, terus settingannya gimana nih di cockpit. Nah, jadi kalau kita mau riding mountain bike ya, yang terutama ya kan, kalau mountain bike kan pasti kita banyak turun dan kita perlu cengkraman yang kuat gitu loh. Dan kalau misalnya ada batu atau akar, tiba-tiba ada akar, kita kan perlu genggaman yang kuat supaya nggak melintir nih stang kita gitu, terus nggak cepat pegal juga. Jadi settingannya gini nih, tangan kita itu nggak horizontal seperti ini, tidak juga terlalu naik seperti ini. Posisinya diagonal. Terus yang kedua, posisi siku. Nah, kalau posisi siku sendiri itu bagusnya agak dilebarin ya begini. Nah, kalau ngepit seperti ini nih, ketika kita ketemu misalkan lubang atau akar, ini akan jadi titik lemah kita ya. Jadi begitu kita lubang atau akar, tiba-tiba kita kan nggak punya spare ruang untuk kita bisa kontrol sepedanya. Beda kalau sama kita tangannya lebar begini nih, begitu kita kena batu atau akar, ini akan kuat nih. Dan kalau misalkan dia melintir, kita akan mudah untuk kontrolnya gitu ya. Terus settingan kokpit gue nih. Nah, maksud gue kokpit itu adalah bagian stang sini ya. Sebenarnya kalau di bagian kokpit ini penyesuaian cuma satu, yaitu adalah di brake levernya. Karena tangan kita harus seperti ini, miring diagonal seperti ini, otomatis brake levernya pun harus menyesuaikan posisinya diagonal. Jadi nggak rata seperti ini ataupun terlalu ke bawah seperti ini gitu. Kalau rata gini kan kita pegel ya bawahnya, pasti tangan kita nggak bisa lurus nih, akan nekuk di sini. Terus juga kalau misalkan terlalu ke bawah, itu kita jadi jauh banget nih megang remnya gitu. Terus yang kedua nih, buat belajar pumping, posisi kaki. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang terbiasa pakai pedal cleat, itu kan pasti cleatnya agak ke ujung ya. Jadi kalau misalkan ini kaki, pasti cleatnya ada di posisi sini nih. Ini tumit nih. Nah, pasti cleatnya ada di sekitar area sini. Nah, cuma kalau teman-teman pakai pedal flat, kayak gue nih pakai pedal flat. Kalau misalnya kita pakai pedal flat nih, nggak mungkin kita akan terus-terusan taruh pedal itu di ujung kaki, karena semakin jauh nih antara pedal dan mata kaki kita, jadi efeknya kita akan lebih cepat lelah. Nah, gimana nih triknya, gimana supaya nggak cepat lelah, tapi juga posisinya enak nih kalau kita mau bunny hop atau ngepam gitu ya, jadi tetap dapat lengan ayunnya gitu. Nah, posisi pedal flat itu, misalkan ini pedal ya, ini kaki kita, posisinya jangan terlalu ke ujung. Kalau gini pasti capek, jadi harus agak ke tengah, tapi jangan terlalu dekat juga ya sama tumit. Kalau terlalu dekat sama tumit, kita ayunannya jadi sedikit dan susah aja gitu buat kontrol sepedanya gitu ya. Oke, sekian tentang cara naruh tangan di handlebar dan posisi kaki. Lanjut kita bahas tentang pumping. Prinsipnya adalah titik tanjakan di roller ini nih, gundukan ini, itu adalah titik dimana kita tidak menekan sepeda. Jadi less pressure, jangan kita tekan. Kalau kita tekan kan speednya akan hilang ya, tergantung kontur lahan ya. Cuma kalau kita belajar di pump track yang tanahnya flat seperti ini, flat ground, titik tanjakan ini adalah titik dimana kita tidak menekan sepeda. Nah, lalu di mana nih kita menekan sepedanya supaya kita bisa nambah speed ke depannya? Yaitu adalah di turunan ini. Jadi begitu ban depannya sampai ke puncak ini, terus begitu ban depannya mulai turun, itu kita tekan sekuat mungkin ya, sampai di bagian paling bawah nih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tips dari gue bagaimana untuk melakukan teknik pumping ya. Yang jelas teknik pumping ini sangat perlu banget ya, apalagi untuk teman-teman yang senang main di track natural atau di bike park lah. Sebenarnya semua track pakai sih, jadi kita ngerti nih
bagaimana untuk memaksimalkan pedaling kita. Jadi kita pedaling itu cuma di titik-titik tertentu aja ya, nggak semua titik kita pedaling. Jadi misalkan kita ketemu gundukan di sini, terus gundukan di sana, kita bisa pumping ini diantaranya. Jadi speed kita tetap ada terus tanpa harus pedaling. Oh iya, ngomong-ngomong soal pumping nih, gue baru inget 2015 itu di World Cup Downhill internasional ya, ini kelas internasional. Ada pembalap namanya Aaron Gwin, dan begitu dia start, dia turun dari start gate itu rantainya putus. Dan tahu dong kalau kelas World Cup itu track downhill panjang dan ekstrim gitu yang jelas. Dan karena nggak ada rantai, dia terpaksa dong, nggak mungkin dia balik lagi terus dimasang rantainya, nggak mungkin ya. Dia terusin runnya tanpa rantai. Nah gimana nih caranya dia bisa finish tanpa rantai? Ya gitu caranya, pumping. Dan sepanjang run itu dia pumping nih sekuat tenaga, dan kerennya nih dia berhasil finish di posisi pertama. Gila nggak tuh? Aaron Gwin does the impossible here in Leogang, Austria. I have never seen anything like that. Ya udah, mungkin sekianlah teman-teman ya pembahasan tentang teknik pumping. Selamat mencoba dan keep safety. Kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.